Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad Ba'dal Asr 5 Oktober 2025 di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, masih kita lanjutkan kajian Ba'da Sholawat, yang mana ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita terus dalam melaksanakan ibadah, dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal, di mana kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku dalam selalu mengingatmu dan mensyukurimu dan melaksanakan ibadah kepadamu. Maka jika kalian melihat seseorang dimudahkan oleh Allah salat berjamaah, kemudian menuntut ilmu, kemudian berinfak, kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan antara dia dengan Allah, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Orang ini terus beribadah, orang ini terus belajar, orang ini terus mengajar, orang ini terus berinfak, orang ini dan seterusnya. Maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan oleh sebab itu jangan ada di antara kita yang ujub dan merasa takabur bahwa aku anak yang paling soleh. Pemuda-pemuda di jalan sana menjadi preman, buruk akhlaknya, sementara aku menghafal Al-Quran, hadis dan seterusnya, di mana orang-orang di sana tidak sholat berjamaah ataupun tidak sholat sama sekali, maka aku melaksanakan sholat dan bahkan menuntut ilmu. Jangan ujub dan takabur. Karena apa? Itu karena Allah mudahkan kepada kita. Kalau Allah jauhkan kepada kita kebaikan itu, meskipun dekat rumahnya dengan masjid, maka tidak mau untuk sholat berjamaah, tidak mau menuntut ilmu di masjid, tidak mau melaksanakan kebaikan-kebaikan, hatinya ditutup oleh Allah. Maka oleh sebab itu jangan kita merasa ujub dan kita bersyukur kepada Allah agar masuk kepada ayat la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan menambah kenikmatan over and over again, more and more again, sehingga sangat dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah seterusnya. Alhamdulillah. Maka dari kenikmatan Allah kita melaksanakan kajian setelah melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib. Dan antum tahu di hadis terdahulu ditanya Nabi, ya Rasulullah, ayu amalin afdol, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik menurutmu dan Allah? Dijawab, as-shalah ala waktiha, salat berjamaah dari 5 waktu pada waktunya. Maka kita melaksanakan setiap hari 5 kali salat berjamaah, kemudian menuntut ilmu, maka dengan mudahnya kita melaksanakan salat-salat berjamaah ini tanpa diberikan kesusahan. Ini juga kenikmatan Allah bagi kita. Maka berapa dari manusia yang sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama fajr, maka sangat sulit sekali. Maka kita dengan mudah dimudahkan oleh Allah. Ini pun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang masih berhubungan dengan perbuatan dosa besar selain dari kesyirikan, diantaranya membunuh seorang muslim. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdurrahman ibnul Mubarak, haddatsana Hammad ibn Zaid, haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan anil Ahnaf ibni Qaisin qala
qala dhahabtu la ansura hadar rajul falakiyani Abu Bakrah faqala aina turid qultu ansuru hadar rajul qala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul idal taqa al musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Faqultu ya Rasulullah hadal qatil fama balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Di dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Ahnaf ibnu Qais yang mana dikatakan while I was going to help this man, aku akan menolong seorang muslim yang sedang berperang bersama muslim yang lain. Maka Abu Bakrah menemuiku. Abu Bakrah meet me and asked, where are you going? Mau kemana kamu? I replied, kata sahabat Ahnaf, aku menjawab kepada Abu Bakrah, I'm going to help that person. Aku mau menolong muslim yang sedang berperang ini. Melawan siapa? Melawan muslim. Saling berbunuhan. He said, go back, irji', maka pulang. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, because I'm hearing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, when two Muslim fight, meet each other, idal taqa musliman, keduanya with their swords, dengan dua senjata, baik senjata senjam, senjata tajam, ataupun senpi, senjata api, ataupun sengsong. Apalagi sengsong, senjata tangan kosong, maksudnya dengan kepalan. Ini kalau kita ahli, kepalan ini lebih mematikan daripada senjata. Dipukul, titik-titik kelemahan badan, mati dengan izin Allah. Alhasil, barang siapa seorang muslim iltaqa musliman bisayfayhima, bertemu dua muslim dengan dua senjatanya, senjam, senpi, sensong, semuanya dengan senjata itu, niatnya keduanya saling berbunuhan. Siapa cepat dia dapat. Maka apa kata Nabi di saat keduanya bertemu? Both the murderer as well as the murderer will go to the hellfire. Maka dikatakan di dalam hadis, fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, yang membunuh di api neraka, yang terbunuh di api neraka. Ini yang menjadi iskal, problem bagi sahabat. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil fama balal maqtul. Maka di saat Nabi menyebutkan the murderer in the hellfire and the murderer yang dibunuh in the hellfire, maka aku bertanya, ya Rasulullah, it is all right for the murderer. Adapun pembunuh, maklum, taulah kita, membunuh muslim jadi api neraka. But what about the murdered one? Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kok dihukumi masuk api neraka juga? Maka the messenger of Allah said, Nabi berkata, he surely had the intention to kill his companion. Maka dia, disebutkan di hadis, innahu kana harisan ala qatli sahibih, bahwa dia memang dulunya bertujuan ingin membunuh, saling ingin membunuh. Namun karena senjata api lebih cepat daripada sensong, senjata kosong, maka dia menggunakan tangan. Baru mengepal mau meninju, maka dia menggunakan revolver, pistolnya koboi yang ada 6, namanya revolver. Maka bam, headshot di kepala. Pukulannya masih jauh, belum sampai, dia sudah mati.
maka di api neraka keduanya. Ini yang jadi masalah. Setelah ditanyakan, karena yang tadi teman kamu sudah mengepalkan pukulan, itu dia ahli dalam membunuh dengan tangan. Itu kalau dibiarkan mungkin akan memukul tenggorokan sehingga tidak bisa bernapas dan mati. Atau memukul ke dada bagian jantung sehingga jantungnya berhenti dari pukulan yang kuat dan terlatih. Maka karena belum sampai dan peluru sampai kepada headshot, kepada kepala duluan, maka dia mati dan dia sudah melayangkan tinjunya. Sudah berniat untuk membunuh namun mati duluan. Maka di sini dihukumi keduanya masuk kepada api neraka. Allahul musta'an. Maka faedah yang bisa kita petik dari hadis ini sangat banyak sekali. Maka faedah yang pertama dari hadis ini tentang haramnya membunuh seorang muslim. Yang mana di dalam hadis-hadis terdahulu, di hadis Ibnu Umar misalnya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka aku dulu diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Setelah bersyahadat masuk Islam, haram darahnya ditumpahkan. Hadis Ibnu Umar. Dan juga hadis Abu Bakrah disebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kaharamun alaikum kayaumi hada fi baldati hada, dan seterusnya. Maka darah kalian dan harta kalian dan nama baik kalian tidak boleh ditumpahkan. Maka dua hadis ini menunjukkan tentang betapa permasalahan membunuh adalah perkara yang haram. Dan begitupun di dalam pelajaran kitab tauhid terdahulu, di saat Nabi diperintah oleh Allah untuk berkata kepada orang-orang Nasara, ahlul kitab, qul ta'alau atlu alaikum ma harama rabbukum alaikum. Maka disebutkan di antaranya alla tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan di ayat yang berikutnya wala taqtulu nafsa allati haramallah illa bil haq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Maka ini di dalam pendalilan Al-Quran tentang keharaman membunuh kaum muslimin. Dan bahkan lebih dahsyat di dalam surat An-Nisa, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang yaqtulu mu'minan muta'ammidan, pertama membunuh muslim, ini yang jadi masalah. Kedua, muta'ammidan, dengan sengaja. Kalau dia ditangkap polisi maka diusut ada modus operandinya apa, bahwa dia membunuh pembunuhan berencana. Jadi ini dinamakan muta'ammidan. Disebutkan di Al-Quran tentang bedanya pembunuhan terencana dengan pembunuhan yang salah. Misalnya seorang supir, sudah nasibnya dia menyupir dari Padang ke Damasraya setiap hari dan selamat. Namun sudah ada waktunya, qadarullah, dia menabrak dan sudah profesional. Namun qadarullah menabrak apa? Anak kecil. Qadarullah anak kecil pakai sepeda, tadinya di pinggir dan dia pun melewati. Kemudian dia mendadak ke kanan dan akhirnya masuk ke ban dan akhirnya meninggal. Maka di sini ghairu muta'ammidan. Di sini tidak disengaja. Maka ayat ini lain. Di sini disebutkan waman yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Maka muta'ammidan kenapa mansub? I'rabnya al-hal. Maksudnya di sini dia membunuh
manusia dalam keadaan sengaja. Dan kalau diusut, modus operandinya memang dia sudah berencana. Seperti pembunuhan berencana. Jadi memang dia mau membunuh di malam hari, dia mengendap-endap ke rumahnya dan masuk ke kamarnya, sudah direncanakan. Dan dia akan membunuh dan mengambil uangnya dan seterusnya. Maka di sini apa kata Allah? Fajazauhu jahannam. Maka balasannya untuk orang ini masuk api neraka. Dan hadis-hadis tentang permasalahan ini pun telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Ijtanibu sab'al mubiqat. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Jauhilah dari 7 perkara yang menghancurkan. Kemudian setelah disebutkan asyirku billah was-sihr wa qatlu an-nafsi allati haramallah. Maka setelah syirik kemudian sihir, dijadikan nomor 3 dari 7 perkara yang menghancurkan dosa yang besar adalah qatlu nafs allati haramallah. Maka kembali kepada pendalilan juga telah disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, lan yazalul mu'min fi fashati min dinihi malam yusib daman haraman. Maka tidaklah seorang muslim dia dalam keadaan imannya baik, Islamnya baik, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Maka jika dia menumpahkan darah, Islamnya dan imannya jatuh. Itu maknanya. Maksudnya dari dosa besar. Maka inilah dari faidah hadis ini tentang permasalahan dosa besar menumpahkan darah kaum muslimin. Dan tadi fajazauhu jahannam. Dan faidah yang kedua di dalam hadis ini juga tentang permasalahan al-maqtul, orang yang terbunuh kok dimasukkan api neraka. Karena disebutkan di hadis innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia memang juga berniat untuk membunuh orang ini, temannya itu, namun keduluan. Pukulannya dia masih belum mendarat, sudah dia mati duluan. Jika dia membawa golok ataupun kelewang, kemudian musuhnya, muslim yang dia hadapi membawa senjata api, maka lebih cepat senjata api, kelewangnya masih di jalan ataupun celuritnya masih di jalan dan sudah mengarah ke hadapan orang ini, maka dia mati duluan, dia di api neraka sesuai ucapan Nabi. Kenapa? Karena dia dulu harison ala qatli ahi, qatli sahibi. Dia sudah berniat. Dari sini faidah yang besar. Niat buruk jika diniatkan di dalam hati dan mulai proses niat itu kepada perbuatan-perbuatan namun belum sukses perbuatannya tersebut, kemudian dia mati, termasuk su'ul khotimah. Contohnya, seseorang ingin mencuri rumah pejabat. Maka rumah pejabat itu pertama ditutup pintunya dengan pagar yang tinggi dan runcing-runcing. Maka dia mempelajari untuk menjebol dari pagar yang tinggi. Kedua, setelah dia nanti selesai dari pagar yang tinggi, ada satpam. Maka dia harus melewati rumah monyet. Rumah monyet isinya orang. Harusnya rumah satpam ya, jangan rumah monyet. Disebut istilahnya rumah monyet, rumah kecil satpam itu. Atau kalau di tentara provos atau di polisi provos. Maka harus melewati satpam ini. Bagaimana? Kemudian ketiga, direncanakan kalau selesai dari satpam masih jarak 10 meter atau 20 meter berjalan, itu ada anjing pitbull yang buas. Maka setelah itu baru masuk ke rumah dan itu pun dikunci
dengan sistem keamanan yang tinggi, harus menggunakan sidik jari ataupun pupil mata dan sebagainya misalnya. Maka itu semua sudah dia pelajari. Akhirnya dia melompat, bisa, karena mempunyai ilmu meringankan diri. Kemudian turun, kemudian tidak terlihat oleh satpam, karena dia mempunyai ilmu menghilang misalnya. Kemudian setelah itu dia bebas dari serangan pitbull, karena dia memberikan pitbull itu daging-daging, sehingga pitbullnya disogok. Kemudian masuk ke rumah, dan bisa dia dengan teknologi IA sekarang bisa nomor-nomor tersebut dihilangkan. Akhirnya masuk ke rumah. Maka di saat masuk ke kamar, ternyata orang rumah itu sudah siap, karena dia tahu dari CCTV orang ini masuk dengan mudah. Maka di saat dia masuk ke kamar, dia sudah menyiapkan senjata, misalnya AK-47. Maka di saat masuk ke kamar mau mencuri uang di kamar, ditembaklah dengan AK-47 yang isinya 30 peluru. Semuanya 30 mendarat di tubuhnya, tidak ada yang tersisa, mati. Maka sebelum ditembak itu, tentunya si orang ini profesional, dia sudah membawa pisau dan saling berhadapan dan sudah mau membunuh. Maka dia mati duluan. Alhasil dari cerita ini semua yang kita buat sekarang tadi, dia sudah meniatkan keburukan. Namun keburukan itu di hatinya diproses dengan melewati satpam, melewati anjing, melompat dari pagar yang tinggi dan masuk rumah dengan mudah. Itu semua proses dari niat jahatnya. Namun belum berhasil, karena inti dari niat jahatnya mencuri. Apakah sudah mencuri? Belum. Namun mati. Di sini apa hukumnya? Ini pertanyaan. Hukumnya apa? Muslim, mukminan? Kita jawab muslim yang fasik. Lalu dosanya di sini dihitung bahwa dia masuk kepada dosa besar, berniat membunuh atau mencuri namun tidak kesampaian. Maka niat-niatnya dia ini sudah tertulis keburukan dan mati wallahu a'lam dalam keadaan su'ul khotimah. Wah, awas nih, kamu jangan sembarangan menuding manusia seperti itu. Ini dalil. Nabi Muhammad mengatakan orang yang mati berhadapan tadi saling berbunuhan, mati di api neraka. Ini ucapan Nabi. Kenapa? Karena harison liqatli sahibih. Ini jawabannya, bahwa dia dulu berniat namun keduluan. Maka di sini menjadi pendalilan orang-orang yang berniat buruk kemudian menjalani step by step, langkah-langkah keburukan untuk mencapai keburukan itu sudah termasuk dengan hitungan yang buruk. Jika mati dalam keadaan su'ul khotimah, paham tuh? Maka di sini please jangan diniatkan keburukan. Maka keburukan jika diniatkan, kemudian masuk langkah pertama, kedua, terus tergagalkan, maka ditulis dengan keburukan. Mana dalilnya? Hadis ini. Hadis ini puncaknya dia mati su'ul khotimah. Namun pertanyaan yang kedua, jika masalahnya bukan masalah mati, contohnya di sini kita mempunyai, awas jangan saya mempunyai niat buruk ini. Misal ada Bank BRI, maka Bank BRI itu ada ATM-nya, ada 2 lagi. Maka ada orang berpikir, aku akan jebol nanti malam ini ATM. Akhirnya dia mondar-mandir, dipelajari CCTV ini harus dihancurkan. Kemudian dia hancurkan CCTV. Kemudian ada satpamnya pun harus dihilangkan, bagaimana caranya. Kemudian menjebol ATM, 2 ATM ini. Maka dia berniat seperti itu.
Maka niatnya dia jawantahkan dengan pergi malam-malam dari rumahnya ke ATM. Ini sudah step one. Step kedua, dia ingin menghancurkan CCTV dan dihancurkan. Walau alam bagaimana caranya, pakai senapan, saya nggak mau mengajarkan keburukan. Al-muhim bagaimana caranya. Kemudian setelah itu diketahui oleh Satpam. Maka Satpam berteriak, "Hei!" dikejar. Kemudian Satpam menelpon polisi, datang pasukan patroli dengan sirinenya. Maka kaburlah dan gagallah. Pertanyaan yang besar. Di sini dia kan gagal mencuri. Nah, di sini dia mendapatkan catatan dosa atau tidak. Ini masalahnya bukan dia mati, sekarang su'ul khotimah. Tercatat dosa atau tidak? Maka tercatat dosa dengan hadis barang siapa yang meniatkan keburukan dan masuk kepada perkara-perkara yang telah sampai ditulis, kata Nabi, wahidah, ditulis dari keburukan satu. Meskipun dia gagal, dan dia gagal, al-muhim tidak mencuri dan selamat malam itu, maka inilah dari permasalahan niat. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, juga sesuai dengan hadis Umar bahwa manusia dihitung dari niatnya. Niatnya untuk Allah, maka dia mendapatkan pahala untuk Allah. Niatnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan pahala dunia. Niatnya untuk berbuat keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Maka faidah dari hadis ini sangat banyak. Maka kita cukupkan. Dan sekarang kita kembali kepada as-sanad. Maka disebutkan di dalam sanad, hadatsana Abdurrahman ibnul Mubarak. Maka dari gurunya Imam Al-Bukhari, Abdurrahman ibnul Mubarak, yang mana dia Al-Basri, As-Sadusi, seperti Qatadah, dan dia min kibar al-asyarah. Dan jangan kalian salah dengan Abdullah ibnul Mubarak. Ini guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Abdullah ibnul Mubarak di tabaqah yang ke-8, ini di tabaqah yang ke-10. Dan Abdurrahman ibnul Mubarak dia rawi yang siqah, disebutkan oleh Abu Hatim siqatun. Kemudian meriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Hammad ibnu Zaid. Abdurrahman ini meriwayatkan dari Hammad ibnu Zaid. Maka Hammad ibnu Zaid dia Imam Al-Azdi Al-Basri. Maka dia dari Basrah. Hammad ibnu Zaid seorang imam di atas derajat siqah. Berkata Abu Zur'ah, wa asah hadithan wa atqan, bahwa dia Hammad ibnu Zaid asbat min Hammad ibni Salamah bikathir, wa asah hadithan wa atqan. Maka dia jika dibandingkan Hammad ibnu Salamah tidak ada apa-apanya Hammad itu, Hammad ibnu Salamah. Dan Hammad ibnu Salamah siapa? Dia imam juga di zamannya. Maka menunjukkan Hammad ibnu Zaid lebih dari sekedar siqah. Maka dia imam di atas derajat bahkan dari Hammad ibnu Salamah. Kemudian meriwayatkan dari Ayub. Dan Ayub di sini adalah As-Sikhtiyani, dan dia jelas imam. Telah sering kita ceritakan bagaimana Ayub As-Sikhtiyani wa Yunus, dan bergandengan dengan Yunus. Siapa Yunus? Yunus jika meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dia Yunus ibnu Ubaid, dan dia termasuk min asbatinas dari Hasan Al-Basri. Bahkan Abu Hatim mengatakan bahwa Yunus periwayatannya dari Al-Hasan Al-Basri lebih aku cintai daripada Qatadah, karena Yunus min ashabil Hasan wa Qatadah laisa min aqran Yunus. Maka Yunus sangat kuat periwayatannya dari Al-Hasan Al-Basri, adapun Qatadah bukan orang yang duduk lama dengan Hasan Al-Basri. Dan telah disikohkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in, Imam An-Nasai, dan juga Imam Ahmad. Maka inilah dari Yunus ibnu Ubaid, dan Yunus ibnu Ubaid di sini juga imam, dan dia dari
Basrah. Kemudian meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Hasan Al-Basri adalah Al-Hasan Ibni Abil Hasan Al-Basri. Berarti dari mana Al-Basri? Dari Basrah, dari Irak. Maka meriwayatkan dari Al-Ahnaf Ibnu Qais, seorang sahabi tadi. Maka sanad ini barakallahu fikum semuanya dari Basrah ataupun dari Irak. Musalsal bil Iraqiyin atau bil Basriyin. Indak ya Muhammad. Siapa gurunya Imam Al-Bukhari? Ismat wala min zaman. Siapa gurunya Imam Al-Bukhari? Abdurrahman ibn Mubarak. Siapa gurunya Abdurrahman ibn Mubarak? Hammad ibn Zaid. Irfa' sautak, anta shaim mungkin. Hammad ibn Zaid. Siapa gurunya Hammad ibn Zaid? Ayyub as-Sakhtiyani. Wa Yunus. Yunus ibn Man. Yunus ibn Ubayd. Baik, siapa guru keduanya? Hasan ibn Abi Hasan. Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri. Siapa guru Al-Hasan Al-Basri? Al-Ahnaf ibn Qais. Baik. Indak ya Abdurrahman. Siapa muridnya Nabi Muhammad? Abu Bakar. Di sini rawinya bukan Abu Bakar. Abu Bakar bertemu dengan sahabat. Man sahabiyu? Al-Ahnaf hadahu sahabi al-an. Huwa laysa tabi'i. Walakin huwa iltaqa ma'a Abi Bakr. Al-Ahnaf ibnu Qais. Baik. Thumma Al-Hasan ibn Abi Hasan. Al-Hasan. Thumma Yunus ibn Abdillah bin Dinar. Yunus ibnu Ubaid, laysa Ubaidillah. Thumma Ayyub as-Sakhtiyani. Waman tilmid Yunus, waman tilmid Yunus, waman tilmid Hamad. Abdurrahman ibn Mubarak. Baik.